isi dari pembahasan itu adalah rangkuman semua hasil yang kalian buat yang sebelumnya ya. Setelah dibuat rangkuman Halo adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga sudah diwisuda ya. Nah, bagi kalian yang belum diwisuda, mungkin ayo kita diskusi lagi bersama, semoga kalian cepat nanti diwisuda. Oke, di sesi kali ini kita akan membahas tentang pemilu 2024. Bukan ya? Tidak ya, kita akan diskusi sedikit tentang bagaimana cara membuat hasil dan pembahasan dalam penelitian atau dalam skripsi ataupun tesis ya. Nah, mungkin di antara adik-adik mahasiswa sudah ada yang selesai untuk mengumpulkan data penelitian, mungkin sudah selesai datang dari lapangan. Nah, ini ada setumpuk kuesioner yang harus kalian olah begitu ya. Tentu saja hal itu sangat menarik untuk dikerjakan ya, karena akan menjadi sesuatu yang baru. Kalian akan menghasilkan sebuah karya yang baru juga. Nah, tetapi tidak banyak atau mungkin sedikit juga di antara kalian mahasiswa ketika sudah mengambil data dan sudah mentabulasi datanya, artinya mengolah data penelitian yang sudah diperoleh selama penelitian, pasti ada di antara kalian yang kebingungan untuk menyusun hasil daripada penelitiannya dan juga membuat sebuah pembahasan. Bingung mulainya dari mana, kadang-kadang seperti itu. Atau kadang-kadang nyari mood juga, makan dulu, jalan-jalan dulu, baru nyari mood untuk membuat hasil dan pembahasan. Sebaiknya jangan terlalu dipikirkan dan dibikin ribet ya. Yang paling penting dalam membuat hasil dan pembahasan dalam penelitian itu maupun skripsi secara keseluruhan adalah mulai saja, walaupun mulai dari hal-hal yang sangat umum nanti sifatnya. Nah, sekarang kita mulai. Misalkan di antara kalian mahasiswa, kalian sudah ke lapangan mengambil data penelitian mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan lebih, tergantung nanti kondisi skripsi yang kalian kerjakan ya. Pasti beda-beda, tidak semuanya sama. Contoh saya dulu mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan di lapangan sudah selesai mengambil data. Nah, setelah kalian mengambil data dan ada setumpuk kuesioner yang kalian miliki, nah ini wajib diolah dulu. Saya yakin kalian sudah tahu formatnya, mungkin di Excel dikerjakan berdasarkan kuesioner yang sudah kalian buat. Kalian sudah membuat artinya kerangka indikator-indikator tujuan penelitian kalian. Itu kalian tinggal masukkan data-datanya saja. Mungkin kalau dia datanya kuantitatif, tinggal dimasukkan angka-angka hasil dari setiap kuesioner. Itu namanya tabulasi. Itu diolah dan mendapatkan sebuah hasil. Nah, itu namanya tabulasi data. Nah, apa yang harus kalian mulai dalam membuat hasil dan pembahasan? Kalian harus pisahkan dulu hasilnya dulu yang kalian buat, baru nanti terakhir buat sebuah pembahasan. Nah, untuk membuat hasil pembahasan ini tidak akan jauh dari hasil tabulasi atau pengolahan data penelitian kalian ya. Hasil tabulasi data ini sebaiknya dibuat atau dideskripsikan dalam bentuk tabel, diagram, kurva atau apapun, itu akan terlihat lebih menarik. Nah, itu cara membuat hasilnya harus berupa menurut saya tidak hanya deskripsi saja, tapi lebih membuat tabel, diagram atau grafik misalkan. Ini kalian deskripsikan, setiap hasil kalian deskripsikan. Nah, saya contohkan saja. Misalkan saya penelitian untuk mengetahui, anggaplah mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, kan ada beberapa indikator-indikatornya. Itu kalian buat hasilnya. Jadi setiap indikator itu setelah dibuatkan tabel atau diagram atau grafik, supaya diagram itu berbicara, nah itu kalian deskripsikan.
Jadi setiap indikator itu nanti dijelaskan komponen apa yang tertinggi, kemudian komponen apa yang terendah, sehingga tabel atau diagram topografi itu berbicara, dia artinya punya makna seperti itu, atau paling tidak mudah dipahami oleh pembaca seperti itu ya. Itu harus kalian deskripsikan dengan sederhana saja. Jadi setiap indikator misalkan dia ada beberapa komponen, komponen apa yang tertinggi, komponen apa yang terendah, itu kalian deskripsikan. Nah kalau di skripsi kalian masing-masing nanti secara umum ya, kalau saya kan jelaskan umum saja di sini. Kalau itu nanti berdasarkan tujuan penelitian kalian. Setiap indikator punya komponen-komponen tertentu yang diukur. Nah ini dideskripsikan apa yang tertinggi, apa yang terendah. Nah kemudian setelah dibuat hasil demikian, nah itu baru hasil penelitian. Nah pembahasan penelitiannya di mana? Setelah selesai mendeskripsikan hasil penelitian itu, nah kalian akan membuat bagian halaman khusus yang disebut dengan pembahasan. Ada sedikit tambahan nanti di setiap pembahasan. Isi dari pembahasan itu adalah rangkuman semua hasil yang kalian buat yang sebelumnya ya. Setelah dibuat rangkuman hasil, nah di sini perlu ditambahkan. Kalian ambil di bab 2 mungkin teori yang sudah berkembang apakah sesuai atau tidak dengan hasil penelitian kalian. Atau kalau ada penelitian yang terdahulu yang sejenis, itu apakah sama hasilnya, apakah beda hasilnya. Nah, ini kalian bahas di sini. Kenapa dia bisa sama, kenapa dia bisa berbeda dengan hasil penelitian kalian atau dengan teori yang sudah berkembang. Nah, itu kalian ceritakan, kalian deskripsikan apa temuan di lapangannya, kenapa dia bisa berbeda, kenapa dia bisa sama hasil penelitian itu. Nah, sehingga terciptalah sebuah pembahasan yang menurut saya berbobot. Nah, berbobotnya itu pembahasan penelitian itu akan terdiri dari hasil penelitian kalian dikaitkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu yang sejenis, apakah dia sama hasilnya atau beda, atau dengan teori-teori yang sudah berkembang itu dikaitkan juga dengan hasil penelitian kalian, apakah sama apakah beda. Jika dia sama, jelaskan apa penyebabnya hal itu sama. Atau jika dia berbeda, nah ini bagus sekali. Semoga setiap hasil penelitian itu berbeda dengan hipotesis, itu sih harapannya. Supaya apa? Supaya penelitian itu lebih menarik, ada temuan baru. Kalau hasilnya semua sama saya, penjelasannya segitu-gitu aja selesai. Jadi mungkin nilainya ya A, skripsinya nilainya A ya A saja. Tapi kalau bisa membuat hasil yang atau pembahasan yang berbeda dengan hipotesa atau berbeda dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, kalian bisa tambahkan apa yang kalian temukan di lapangan, apa yang menyebabkan itu berbeda, itu dicari tahu. Ini akan menjadi sebuah karya yang lebih baru. Nah demikian saya pikir cara membuat hasil dan pembahasan. Di sini di video ini secara umum saya bahas ya adik-adik. Nanti silahkan di kolom komentar di bawah ini kalian silahkan tanyakan yang lebih sifatnya tematik sesuai dengan penelitian yang kalian kerjakan. Apa nanti hasilnya, apa pembahasannya, yuk kita diskusi di sini. Kalau yang saya jelaskan tadi itu ya secara umum gambarannya hasil dan pembahasannya itu di sini. Semoga cepat wisuda.